Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini saudara berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, baik yang di gereja pusat maupun di gereja-gereja cabang yang ada di Tumbang, Magin dan Tumbang Setoli, Kalimantan Tengah, maupun yang ada di Tulang Kuning, Parung, Bogor. Dan juga kepada seluruh umat Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus Kristus berkati. Nah, jumpa lagi bersama dengan kami. Saya Pastor Tommy Ringo dan istri saya Lina Sibarani dalam acara Couple in Love. All about love. Baik, pada malam hari ini kita akan bincang-bincang tentang roasting dalam pergaulan. Roasting dalam pergaulan. Karena apa? Ingat tadi kan tagline dari Couple in Love itu adalah all about love. Semuanya tentang kasih, dan kali ini adalah kasih di dalam pergaulan, ya kan? Karena ada kasih di dalam berpacaran, ada kasih di dalam pernikahan, gitu. Nah, kali ini adalah kasih di dalam pergaulan, di dalam pertemanan, gitu kan? Nah, oleh karena itu, yuk sebelum kita mulai, kepada Bapak Ibu serta sekalian, yuk persiapkan hatimu, ambil tempat yang strategis, ada cemilan. Nah, kalau malam usahakan cemilannya buah lah ya. Betul, jangan yang berat-berat lah ya, jangan yang karbo ya. Soalnya kan kita nggak ada aktivitas lagi. Iya, betul. Dan juga bisa minum yang seger-seger, kan begitu kan? Betul. Iya, ada minuman contohnya apa yang suka dijual itu ya sekarang tuh, yang untuk anti corona, saya lupa namanya saudaraku. Ada macam-macam minuman, ada jahe, ada macam-macam lah ya. Nah, itu menyehatkan. Baik ya, sebelum kita mulai, kita akan nyanyi lagu. Lagunya adalah apa tadi judulnya? Hari-hari ku lalui. Hari-hari ku lalui ya. Baik, kita akan nyanyikan lagu ini, hari-hari. Yang harinya hari ini baik, yang harinya hari ini buruk. Pokoknya semua pasti kita bisa lalui bersama Tuhan Yesus. Iya, betul. Baik, sebelum kita nyanyi, kita sapa dulu, Mam. Oh, iya. Shalom, Ibu Maria tadi ya. Shalom, Ya, Ibu Maria. Shalom Lili Indriani. Shalom Iklima Pratama. Shalom juga Mak Riel. Shalom Namboruku. Oke. Ngemilnya nasi padang pagam atau? Waduh, itu bukan ngemil atuh. Itu menambah karbo tuh. Iya. Siapa tuh? Otri Zai, shalom, Iya, shalom. Nak. Iya, baik, kepada yang lain-lain, shalom. Yuk, sebelum kita mulai, yuk kita nyanyikan. Shalom Chandris. Yuk kita nyanyikan lagu Hari-hari ku lalui bersama Yesus ya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku alami bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku alami bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku.
bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku alami bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus juru selamatku. Bersama Yesus juru selamatku. Bersama Yesus juru selamatku. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, hari-hari ini kita lalui bersama Yesus. Suka duka kita akan hadapi bersama Yesus. Apa dikatakan? Kalau pencobaan, persoalan pencobaan datang silih berganti, kita akan hadapi. Kembali lagi sama siapa? bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi artinya apa, saudaraku? Hidup dan mati, hidup kita adalah untuk Kristus, mati pun kita untuk Kristus. Baik hidup maupun mati, semuanya untuk Kristus Yesus. Katakan amin. 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 Baik, saudaraku. Nah, istri saya jadi terharu. Iya, karena kenapa kita terlambat, saudaraku? Karena barusan saja tadi hidung saya berdarah. Jadi hidungnya Pak Gem tadi berdarah ketika lagi mandi ya. Jadi kita ambil lap-lap dulu begitu. Lap-lap, beresin dulu semua. Kita ambil doa. Setelah doa ya baru kita memulai acara ini. Gitu ya. Jadi terima kasih banyak. Jadi kami secara pribadi juga mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kesehatan saya khususnya ya. Karena hidung saya ini dalam bulan ini saja sudah berdarah 4 kali. Sudah 4 kali berdarah. Jadi kami mohon banget untuk dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena kami juga manusia. Kami juga butuh bantuan doa. Dukungan, bantuan doa dari Bapak Ibu serta saudara sekalian. Baik. Ya itu. Sesuai dengan lagu yang baru kita nyanyikan kan? Persoalan, pencobaan, suka dan duka. Yang jelas kita harus melaluinya bersama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Amin ya. Jadi tolong bantu kami, khususnya saya, tolong bantu dalam doa ya, hamba-hambanya. Karena hari ini sangat banyak yang menyaksikannya. Jadi saya mohon sekali untuk dukungan dalam doanya. Baik, itu saja. Yuk, setelah itu istri saya pimpin doa atau kandanya? Oh, saya dulu pimpin doa, saudaraku, karena istri saya lagi sedih ya, lagi sedih. Nah, istri saya ini pendiam, jadi dia sedih. Nah, kita pun ada buat couple in love ini juga, itu karena kami ingin terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan keterbatasan kami, dengan fisik saya juga yang terbatas, tetapi kami terus mau produktif untuk Tuhan Yesus Kristus. Istri saya tidak suka tampil, tetapi kami sepakat untuk tampil bersama dalam program Couple in Love ini untuk menjadi berkat, untuk memotivasi, menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi saudara sekalian. Baik, sebelum kita mulai, saya simpan dulu gitarnya ya, supaya kita berdoa bersama. Baik saudaraku, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, dan rahmat-Mu yang selalu baru yang Kau curah limpahkan atas hidup kami. Hari-hari kami lalui bersama dengan Engkau. Suka duka akan kami hadapi, pencobaan, penderitaan akan kami hadapi, tetapi kami akan hadapi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bersama-sama dengan Engkau, Engkau bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan, walau kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, hari ini juga Bapa,
hamba secara pribadi di hadapan para umatmu yang menyaksikan acara siaran langsung Couple in Love ini Tuhan. Tuhan Yesus, hamba memohon belas kasihan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon belas kasihan-Mu untuk menyembuhkan hamba dari segala sakit penyakit, baik yang hamba ketahui maupun yang tidak hamba sadari, bahkan yang hamba ingat maupun yang tidak hamba ingat, hamba rasakan maupun tidak hamba rasakan. Hamba memohon kepadamu Tuhan Yesus, oleh karena berkat kemurahan-Mu, hamba mohon belas kasihan-Mu, sembuhkanlah hamba oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, sehingga oleh karena bilur-bilur-Mu aku disembuhkan. Amen. Karena berkat kemurahan-Mu. Amen. Sehingga aku terus dapat Bapa produktif, dapat melayani Raja segala Raja, dengan melayani umat yang ada, yang bersama-sama Bapa dengan kami pada malam hari ini. Seperti Daud berkata, Tuhan, kalau kami Bapa sudah ada Bapa di tempat yang lain, bukan di dunia ini, kami tidak bisa lagi Bapa untuk melayani sesama. Oleh karena itu Bapa, selama kami masih hidup, hamba masih hidup, hamba akan terus melayani Engkau sampai Tuhan Yesus Kristus Engkau menjemput hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ketika aku hidup, aku mau hidup untuk Tuhan. Ketika mati, aku juga mau mati untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati, semuanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Abah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, kami mengucap syukur. Dan saat ini Bapa, kami akan menikmati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu melalui roasting dalam pergaulan. Tuhan, singkapkan kebenaran-Mu, sehingga Tuhan Yesus, apa yang lazim, yang lazim itu tidak otomatis kami anggap sebagai kebenaran, tetapi kebenaran-Mu lah yang akan terus kami Bapa tetapkan sebagai kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai acara Couple in Love ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. 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 Yes, amin. Ya. Baik saudara-saudara ya. Nah, terima kasih banyak untuk dukungan doanya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk dukungan doanya. Dan sekali lagi pada malam hari ini kita akan membahas yaitu roasting dalam pergaulan. Nah mungkin banyak orang yang belum tahu apa sih ini roasting gitu kan. Karena waktu kemarin juga ketika saya sampaikan kepada istri saya juga bertanya, apa sih roasting? Saya langsung bilang, cari sendiri, saya bilang begitu kan. Karena biasanya orang yang mencari, dia akan lebih mudah mengingatnya daripada langsung didengar dari orang lain. Tapi ketika dia mencari, maka dia akan lebih ingat, gitu ya. Nah, oke, roasting dalam pergaulan, ya. Dalam bahasa Inggris, ininya pengantarnya, roasting secara harafiah artinya tuh memanggang. Artinya tuh memanggang, roasting. Nah, sedangkan secara konotasi atau bahasa gaul itu berarti mengkritik seseorang secara pedas sehingga yang dikritik merasa terpanggang, mendidih darahnya karena lebih merasa diolok-olok daripada dikritik. Nah, ini saya kutip dari berbagai sumber saudaraku ya. Ini saya ambil dari media-media mainstream. Jadi dapat dipertanggungjawabkan begitu ya. Nah, itu saya katakan tadi ya, secara harfiah artinya itu memanggang. Iya. Tetapi secara konotasi atau bahasa gaul itu berarti mengkritik seseorang secara pedas sehingga yang dikritik merasa terpanggang, mendidih darahnya karena lebih merasa diolok-olok daripada dikritik. Itu ya. Nah, istilah roasting ini saudaraku di Indonesia ini, istilah roasting ini dipopulerkan oleh para stand up comedy. Stand up comedian yang paling pas ya. Stand up comedy nama acaranya. Nah, orang yang melakukan adalah stand up comedian, yaitu acara di mana si pelawak itu mengolok-olok temannya di muka umum. Bedanya olokannya tuh harus lucu katanya. Iya, membuat orang tertawa ya. Iya, membuat orang tertawa. Iya, namanya juga stand up comedy. Jadi harus lucu. Betul. Gitu kan. Nah, harus harus lucu dia bilang. Makanya dalam istilah stand up comedy ini roasting tuh berarti melantarkan jokes atau lawakan yang bertujuan meledek, dalam tanda kutip meledek dia bilang, dan mentertawakan penonton, komika lain atau siapapun yang memang dijadikan sasaran. Nah, ini roasting ya. Nah, jadi roasting di sini berarti punya maksud itu adalah
memanas-manasi. Dia memanas-manasi ya. Jadi itu berisi sebenarnya jokes ya, jokes. Nah, jadi itu akan tujuannya itu adalah tujuan jokes itu harus bisa bikin kesal sasaran kita katanya. Tapi Bahkan ya. kita semua orang yang dengar jadi mentertawakan si sasaran kita ini. Pantes ya. Sangat tidak enak sebenarnya di roasting itu. Iya, sangat tidak enak sebenarnya di roasting ya. Roasting dalam pergaulan. Nah, akhirnya apa? Di sini dikatakan demikian ya. Ini roasting ini itu ini adalah sesi. Jadi ada satu acara stand up comedy, ada sesi namanya roasting ini. Makanya ini dinanti-nantikan para pendengarnya. Jadi mereka boleh saling merosting satu dengan yang lainnya. Kemudian komedian yang satu lain dengan komedian yang lainnya. Kan begitu kan? Jadi itu dia. Nah, itulah roasting saudaraku. Itulah roasting. Tetapi uniknya saudaraku, itu ada saya baru dengar saudaraku, ada namanya dikatakan sebenarnya ada namanya Majelis Lucu Indonesia, MLI. Nah, Majelis Lucu Indonesia. Waktu itu mereka bilang begini, ketika dibilang itu menghina, mereka bilang mereka membantah dengan, saya kutip langsung kata-katanya, mereka belum teredukasi dengan baik menganggap itu menghina, padahal enggak. Roasting itu bentuk apresiasi tertinggi dari kita untuk mereka yang sedang di roasting, karena kita nggak sembarangan ngata-ngatain. Lihat, ngata-ngatain. Ini lagi kan. Dari kata-kata ngata-ngatain saja, lihat dari perkataan, dari statementnya saja sudah berbenturan, gitu kan. Dia bilang tuh, ya, padahal dia bilang tadi kan bentuk apresiasi tertinggi. Iya, padahal nanti dia sendiri yang ngomong tertinggi dari kita untuk mereka yang sedang di roasting, karena kita nggak sembarangan ngata-ngatain. Nah, karena saya baca lagi, maksudnya nggak sembarang ngata-ngatain itu apa rupanya? Mereka tuh nggak boleh, mereka mempelajari latar belakang dari komedian yang akan di roasting. Jadi mereka memang tidak menyebarkan hoax. Tapi kembali lagi ya, mereka kan memang mau mengata-ngatain. Mereka mau mengata-ngatain. Tujuannya apa? Supaya si komedian tadi atau penonton tadi atau siapapun, panitia tadi, itu supaya digoreng, supaya panas kan gitu kan. Tapi kembali lagi harus lucu. Harus lucu gitu kan. Nah, pertanyaannya, apa sih sikap kita menghadapi roasting ini gitu kan? Apa sih sikap kita untuk menghadapi roasting ini? Nah, ini kita perlu tahu, khususnya bagi generasi milenial dan juga generasi Z. Nah, saya ulangi ya, bagi generasi milenial maupun generasi Z. Generasi milenial mungkin lahir tahun ya 90 kali ya, atau tahun 2000 ya, kurang lebih begitu. Baru generasi Z ya, berarti akhir-akhir ya gitu kan. Nah, ini kita perlu tahu. Kan saya katakan tadi dalam doa, hal yang lazim jangan kita anggap itu sebagai kebenaran. Karena ingat, ahli propaganda dari Hitler, Joseph Goebbels, dia katakan begini, Goebbels atau Goebbels saya lupa ya, dia katakan demikian, kebohongan yang terus-menerus disampaikan akan menjadi kebenaran. Betul. Nah, makanya saya bilang tadi, kita tidak boleh karena itu sudah hal yang lazim, kita anggap itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah. Betul. Gitu. Kita tidak boleh. Sekalipun orang banyak menerimanya, belum tentu juga itu kebenaran. Iya, bahkan dijadikan komoditi ya. Iya, betul. Dijadikan komoditi, bahkan ini lumayan ini penggemarnya. Jadi bahan dagang kan? Iya, bahan dagangan ya, dalam bahan dagangan kan. Jadi mendatangkan income juga. Iya, income bagi si komedian tadi, kan gitu kan. Nah, tapi apa sih sebenarnya kalau seperti roasting ini tadi? Nah, kita perlu tahu saudaraku, bahwa kita itu tidak boleh mengata-ngatai. Betul. Nah, kenapa kita tidak boleh mengata-ngatai? Mari kita buka dulu ya, Bilangan 12 ayat 1. Bilangan 12 ayat 1. Sudah? Nah, jadi ini kita tidak boleh mengata-ngatai. Saya jelaskan sedikit. Nah, Bilangan 12 ayat 1. Oke? Bilangan 12 ayat 1. Baca, Mama. Ya, oke.
Maaf saudara-saudara. Bilangan 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa. Garis bawah ya Pak, mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Lihat, dikatakan apa di sini? Mengatai Musa. Nah, mengatai itu apa sih saudara? Seperti tadi bilang kan mengata-ngatai tadi. Mengatai itu artinya itu saudaraku, itu kata mempercakapkan kejelekan seseorang. Mempercakapkan kejelekan seseorang. Nah, jadi itu dia mengatai. Nah, di sini kalau dalam konteks si Musa, ini ceritanya kalau saudara ketahui, ini ceritanya ini Musa ini dia itu mengambil itu seorang perempuan Kus itu menjadi istrinya. Nah, tahu enggak saudara perempuan Kus itu dari mana gitu ya? Ini adalah kalau disebut nanti Kus di dalam Alkitab, itu berarti adalah orang Afrika. Orang Afrika gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah hal biasa untuk kawin campur ya, kawin antar ras itu biasa. Di jemaat kita juga ada dari Kamerun menikah dengan orang Palembang. Ada, kan begitu kan? Nah, ada yang dari satunya lagi dari Nigeria dengan orang Batak. Ada, begitu. Itu jemaat kita, kan begitu kan? Nah, tapi di zaman dahulu itu adalah hal yang bukanlah hal yang lazim. Bahkan dilarang ya? Bahkan dilarang kalau menurut hukum Taurat. Makanya Harun abangnya Musa. Jadi Harun itu abangnya Musa. Miriam itu kakaknya Musa. Jadi waktu Musa dihanyutkan di Sungai Nil, yang ngambil itu adalah Miriam ya. Jadi Miriam gitu ya. Nah, singkat cerita apa? Mereka mengatai Musa. Karena alasannya apa? Mengatai Musa karena katanya berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Benar nggak dia ngambil benar ya? Memang benar banget. Nah, tapi kenapa nanti kalau saudara baca terus nanti di bawah itu akhirnya ditegur itu adalah Harun dan Miriam. Karena apa? Kembali lagi, kita tuh nggak boleh ngata-ngatai. Nah, kalau contohnya kita melihat teman kita, dalam pergaulan kita melihat teman kita ada yang salah, begitu saudaraku, ya kita perlu menegurnya. Ingat, sering sekali saya katakan, kita menegurnya ada 4 mata. Ketika dia tidak mendengarkan, ambil 1 atau 2 orang saksi. Kalau enggak, ya kita ceritakan kepada komunitas kita. Kalau di dalam gereja, kalau dalam konteks gerejawi, berarti di dalam gereja, kalau contoh dia tidak mendengarkan juga, ya anggap dia sebagai pemungut cukai, bukan musuh lo ya, bukan musuh, jadi bukan harus dibom, kan begitu kan? Enggak, jadi kita tidak pernah menganggap orang yang contoh kita tegur, enggak dengar-dengar juga baru kita anggap musuh. Enggak, Alkitab bilang sebagai pemungut cukai atau sebagai orang berdosa. Artinya karena mereka pemungut cukai, orang berdosa, ya mereka juga harus kita kasihi, kita harus menjangkau mereka, gitu loh ya. Nah, jadi itu jelas sekali. Jadi makanya kita tidak boleh ngata-ngatai. Jadi kalau ada teman begitu ngata-ngatai, ini sudah tidak boleh. Nanti saya jelaskan kenapa tidak boleh. Tapi kita lihat dulu ayatnya. Apalagi ada satu lagi di dalam Amsal. Amsal 26 ayat 18 sampai 19. Amsal 26 ayat 18 sampai 19. Amsal 26 ayat 18 sampai 19. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Nah, kita nggak boleh. Ini kan gua kan hanya bercanda gitu. Gua kan hanya bercanda. Dilihat, dibilang tadi, walaupun alasan kita hanya untuk bersenda gurau, dibilang ini kita ndak boleh gitu loh. Kita ndak boleh karena untuk bersenda gurau kita perdaya teman kita. Ndak boleh ya, ndak boleh kita perdaya teman kita. Jadi alasan kita kan ini aku kan hanya bercanda. Gue kan hanya supaya kita ini aja jadi ada bahan ketawaan gitu kan. Lelucon gitu. Ini kan hanya lelucon. Lu jangan masukin di hati dong, kan ada kan begitu kan. Nah, ini yang ndak boleh ya. Jelas-jelas sekali kita ndak boleh memperdaya sesama kita gitu dengan alasan apapun, termasuk alasannya kalau memang itu hanya untuk guyonan tok. Untuk guyonan tok ndak boleh gitu kan.
Apalagi, kenapa kita tidak boleh contohnya melakukan roasting, merosting seseorang ya dalam pergaulan. Itu juga karena begini. Nanti kalau kita baca di dalam Amsal. Amsal berapa? Amsal 17 ayat 5. Amsal 17 ayat 5. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Yes, jelas sekali kan? Setiap orang yang kalau di dalam Indonesia IMB dikatakan demikian, terjemahan lo ya. Jadi ingat, jadi ada yang salah dari orang Islam itu bahwa dia sebutkan Alkitab kita itu katanya banyak. Jadi tolong kalau ngomong pakai logika, pakai akal sehat. Yang banyak itu adalah terjemahannya, bukan Alkitabnya. Alkitab kami, Alkitab Kristen itu hanya terdiri dari 3 bahasa, Ibrani, sedikit Aram, dan Yunani, gitu ya. Itu tak udah. Nah, itu terjemahannya. Kenapa itu terjemahannya? Karena kembali lagi saya katakan, kenapa perlu ada terjemahan? Karena kembali lagi, karena Alkitab dalam bahasa aslinya itu terdiri dari 10.000 atau 11.000 kata, lupa sekian, 10.000 sekian atau 11.000 sekian kata. Sedangkan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu hanya 6.000 kata. Apalagi kalau diterjemah ke bahasa Indonesia itu lebih sedikit lagi. Makanya diperlukan terjemahan-terjemahan, bukan Alkitabnya banyak, enggak. Bukan ya, tolong jangan salah menganggap begitu, jangan gitu ya. Kaprah. Jangan salah kaprah ya. Nah, jadi di dalam IMB dikatakan itu tadi kan, dikatakan tadi setiap orang yang mencemooh orang miskin menghina penciptanya, dan orang yang bergembira atas malapetaka tidak akan terbebas dari hukuman. Nah, ada yang mirip dari situ. Saya baca ya di Amsal 24 ayat 17 sampai 18. Oh, istri saja boleh. Amsal 24 ayat 17 sampai 18. Amsal 24 ayat 17 sampai 18. Iya. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. Nah, benar sekali kan? Iya. Ini jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Musuh aja udah jatuh aja kita nggak boleh bersukacita, apalagi teman. Jadi nggak bisa bisa susah, nggak boleh senang lihat orang susah ya. Ya gitu kan. Nah, jelas sekali kan, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. Artinya apa? Ya bisa kembali kepada kita yang merosting orang gitu loh. Nah, contohnya begini loh saudaraku, contohnya begini. Kan biasalah kita kan, contohnya yang baru saja yang terjadi. Putra saya, dia ketika dia main begitu, dia ketawa, dia jelaskan kepada saya karena kakaknya, mbaknya itu manggil dia itu adalah Pak Tomat. Dia dipanggil Pak Tomat, mungkin dia ada lagi main apa di game gitu, berhubungan dengan mainannya lah pokoknya gitu. Dia datang ke kamar, dia cerita, papa, dia cerita, lucu banget papa, apa lucunya? Iya, ini aku dibilang Kanisha, Pak Tomat lucu banget. Dia ketawa-ketawa, saya juga ketawa-ketawa. Ya karena apa? Karena saya lihat dia bergembira, ya saya sebagai ayahnya, papanya ikut gembira. Nah, karena dia bergembira, nah akhirnya apa? Saya ulangi lagi beberapa jam kemudian, gitu kan. Saya ulangi lagi. Saya panggil dia kan, tadi kan kakaknya manggil dia Pak Tomat. Nah, saya ulang lagi panggil dia Pak Tomat. Waktu saya panggil Pak Tomat, dia langsung lipat tangan. Dia langsung dilipat tangan, dia langsung pergi ke pintu gini. Nah, saya langsung lihat, ternyata anak saya tidak suka. Akhirnya apa? Oke, maaf ya Pak. Papa tidak sebut kamu lagi Pak Tomat. Kamu kan Abraham Israel Ringo, bukan Pak Tomat. Baru dia senyum, begini. Nah, ini artinya apa? Artinya itu tadi ada memang. Dia sudah merasa dong itu. Iya, dia merasa mau di roasting dia. Karena saya sudah mulai panggil dia Pak Tomat ini. Ternyata kembali lagi saya salah, karena awalnya kan dalam kesimpulan saya awalnya kan dia senang memberitahukan itu, dia ketawa, saya juga ikut tertawa
gitu kan, tapi ternyata kan enggak gitu loh. Nah, kita juga dalam pertemanan generasi generasi milenial dan generasi Z, gitu juga. Kalau memang ada contohnya yang lucu dari teman kita, boleh nggak ketawa? Boleh gitu loh. Ya kan pasti ada kan contohnya kepleset. Ya pasti banyak Iya lah. kan? Dia kepleset, Hal-hal cara jatuhnya lucu gitu kan. Hal-hal lucu dan memalukan. Iya kan ada gitu kan. Nah, boleh nggak tertawa? Ya boleh. Tetapi yang nggak boleh itu adalah ketika itu berulang-ulang. Contohnya ada wajah teman kita udah ini ya saja sudah cemberut aja, kita masih jadikan itu bahan guyonan. Jadi ketika kita tahu dia tidak suka, ya kita udah Harus berhenti gitu ya. kan. Iya, gitu. Nah, apakah saya luput dari namanya merosting orang? Enggak juga gitu. Wah, itu terjadi waktu apa? Waktu memang sebelum saya jadi hamba Tuhan, waktu masih di kampung kan begitu kan. Jadi ketika masih di kampung, kita biasa kalau mandi di sungai, kita salto, kan begitu, salto. Nah, saya dulu masih kurus, lebih kurus dari sekarang gitu. Jadi saya salto dari tebing langsung turun ke bawah. Di bawah itu pasir. Loncat indah ya. Ya, pokoknya salto terus. Jadi lari salto. Nah, ada teman saya nih, dia juga begitu. Dia lihat kita sepertinya mudah mensalto begitu, dia ikut. Nah, ketika dia ikut, dia waktu mau salto dia bingung, dia begini gitu. Nah, kenapa? Nyungsep. Seharusnya dia muter, dia ini kepalanya turun begini. Langsung tertanam di pasir kepalanya. Nah, karena kepalanya udah begitu, kakinya di atas tuh begini-begini. Jadi dia posisi berdiri terbalik. Iya, gitu. terbalik begini kan ini kan. Nah, dia begini-begini. Nah, karena kakinya begini-begini, kami ketawa-ketawa gitu kan. Kami ketawa-ketawa, sejadi-jadinya ketawa, bukan nolong dia. Enggak menolong dia. Nah, ini saya bilang kan namanya masih anak muda tuh kadang-kala kan gitu kan. Iya. Kalau udah lucu, udah lupa kita bahwa nyawa teman sebenarnya lagi terancam gitu kan. Kita ketawa-ketawa ngakak, akhirnya dia keluar dia dari pasir tadi, dia langsung wajahnya gini. Orang udah mau mati kok diketawain. Dia bilang gitu, orang udah mau mati kok diketawain, kata gitu kan. Nah, ketika itu kami masih ketawa. Tapi ketika saya lihat lagi wajahnya ini, ya memang betul otomatis ya kita kan tidak enak lah kan, karena memang kita langsung sadar, oh iya ya, orang mau mati kok diketawain gitu. Jadi tidak apa-apa saudaraku. Yang penting jangan istilahnya berlarut-larut, jangan sampai orang yang kita tertawakan, tadi kan tidak boleh loh kita mentertawakan. Ini musuh aja tidak boleh loh, apalagi ini teman. Apalagi ini saudara kita, apalagi ini sahabat kita, tidak boleh loh kita roasting. Tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi jangan karena lucu gitu, kita terus kita ini gitu kan. Kita ulang-ulang sampai dia jengkel. Jangan seperti itu gitu saudaraku. Nah, saya juga pernah begitu. Waktu saya pergi ke Plaza Senayan, nah saya ada melihat perahu pinisi. Jadi miniatur perahu pinisi itu bagus sekali. Ada etalasenya begitu kan. Ya udah, bening banget kacanya. Nah, saya semangat tuh melihat karena peran saya masih jauh. Ternyata ketika saya datangi begini dengan cepat, ternyata jidat saya sudah kena ke kaca. Suaranya itu saudara seperti suara gempa, gitu kan. Nah, akhirnya apa? Yang punya toko tadi kaget, semua kita kaget. Kepala saya merah sih saudaraku. Nah, waktu merah, semua ketawa. Nah, ya ketawa gitu kan. Saya malu enggak? Ya malu lah. Siapa yang enggak malu kan? Tuh. Tapi ketika wajah saya sudah mulai gini dengan teman-teman sudah berhenti mentertawakannya. Jadi artinya, ayo kita enggak boleh, saya bilang tadi, mentertawakan kan gitu kan. Jelas sekali kan dikatakan jangan. Amsal 24 ayat 17-18 tadi, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Ini musuh, bukan teman loh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. Oke ya? Jadi jelas di sini kita tidak boleh merosting teman kita, merosting sahabat kita. Pokoknya merosting tuh tidak boleh gitu ya. Ya enggak baik gitu kan. Kenapa saya bilang? Karena kan tadi kan itu membuat lucu, mentertawakan dengan cara yang lucu. Tetapi betul bagi kita yang tertawa lucu. Iya. Tetapi bagi orang yang di roasting itu memalukan. Itu memalukan. Makanya
Ya yuk. Panggang dia. Dia terpanggang. Namanya juga roasting, ya kan? Dia terpanggang. Dia bisa panas gitu Bisa kan. angus juga. Yo. Ya ketika angus ya ketika dia tidak bisa kendalikan emosinya ya kan. Salah merespons. Angus Gitu dah. loh. Angus ya. Nah, itu dia tadi tentang roasting tadi. Apalagi kenapa kita tidak boleh merosting gitu kan? Ternyata banyak ya firman Tuhan yang melarang merosting. Iya. Kadang-kadang kita kan nggak sadar, kita anggap itu hanya ya canda-candaan. Iya, benar gitu kan. Ya, buat orang apa? Suasana jadi rame. Iya, dan itu gitu. juga kan tontonan di TV. Iya. Itu sampai ada slot khusus untuk menyiarkan roasting itu Iya. tadi gitu Berarti kan. itu kan memang keharusan dari acara itu kan. Iya, betul. Ada Bahkan segmen dibilang tadi roastingnya. itu yang ditunggu-tunggu gitu kan. Nah, itu enggak boleh ya, generasi milenial dan juga generasi Z enggak boleh. Mungkin kalian bilang kan hanya bercanda. Tadi kan kita udah baca ayatnya. Enggak bisa kita bercanda dengan memperdaya orang baru kita bilang gua kan bercanda. Kita enggak boleh ya. Jelas sekali enggak boleh. Apalagi kenapa kita enggak boleh merosting gitu kan? Yaitu tertulis di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Monggo dibaca. Matius 12 Ayat 36 ayat sampai 36 37. sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, jelas ya. Kalau saudara nanti baca di ayat 34 di atas dikatakan demikian ya. Matius 12:34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. 35 dibilang apa? Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Makanya di ayat 36 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena apa dibilang? Alasannya apa? Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi bahaya. Berarti harus hati-hati ya. Iya, kita harus hati-hati dengan kata-kata kita. Betul, gitu. betul. Boleh kita tertawa, tetapi kita harus lihat apakah itu tertawa kita itu istilahnya merosting seseorang. Apa kita mengeluarkan kata yang sia-sia. Karena saya dengar contohnya kalau generasi milenial maupun generasi Z kalau ngomong itu bisa manggil temannya itu macam-macam. Maaf, ini contoh, bego gitu contoh. Itu kan kata sia-sia. Betul. Ternyata itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawab loh loh, di hari dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman loh. Apalagi dibilang ya itu ada yang bilang jing. Ada yang bilang begitu. Maaf, saya kasih contoh loh ya. Iya. Ini yang saya sering dengar itu. Jadi hal yang biasa saya dengar kalau sudah generasi milenial atau generasi Z itu kalau kumpul dengan temannya suka ngomong seperti gitu. Maaf, saya minta dasar lu bego gitu kan. Maaf lagi, nanti dibilang lagi, jing gitu kan. Pokoknya semua kata-kata kotor itu diucapkan. Dan itu dijadikan apa? Kayak keren gitu loh. Iya, betul. Lucunya. Dijadikan keren. Kalau enggak gitu kayak enggak gaul bahasanya, kan begitu kan. Nah, ini yang enggak boleh gitu loh. Kenapa enggak boleh? Karena nanti kita akan mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Gitu loh. Kenapa? Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jelas sekali. Jelas sekali. Jadi ayo kita tidak boleh merosting. Mau siapapun tidak boleh kita roasting. Apalagi kalau lagi pacaran, ya tidak boleh di roasting pacarnya gitu kan. Apalagi ya kan ada gitu kan, yang untuk hanya goda-godaan supaya rame begitu kan. Tidak boleh juga di roasting. Contohnya istrinya atau suaminya gitu kan. Nggak boleh gitu. Takutnya kan dia hanya mau jadi guyonan aja supaya ada bahan pembicaraan. Nggak boleh gitu kan. Kenapa? Gue pernah gak sih ngerosting? Lagi mikir-mikir nih. Tapi kalau misalnya kejadian nih langsung terjadi, kalau kita masalah tertawa itu kayaknya nggak masalah. Iya, ya. Iya, itu kan alamiah kan. Ya. Terus kalau tertawanya nggak bisa berhenti gimana? Sampai dianya kesel gitu tuh gimana?
Nah, ketika dia kesal ya baru kita aduh maaf Maaf ya. ya, minta Aduh saya maaf. memang lagi enggak bisa saya tahan. Iya. Sudah saya tahan kok. Ini cuma saya masih ketawa terus gitu Kan kan. kalau orang baper itu gitu. Jadi kalau ketemu yang lucu, ketawa terus. Kalau ketemu yang sedih, nangis terus. Oh gitu ya. Benar saudaraku, tadi dia lagi sedih dia nangis terus, gitu kan? Tapi kalau dia lucu nanti bisa ketawa terus. Apa tuh? Oh ini Boni musik pengaruh. Saya sering dikatain ganteng. Apa istriku? Sama kali. Apa istriku Pak Gem katanya. Hadeh katanya. Kurang jelas ini. Itu mah bukan di roasting. Tadi puji. Di fitnah kali ya. Oh difitnah. Maaf. Ini dirasting. Makanya Boni, jangan komentar. Dirasting. Nanti Bugem nyambar deh. Iya kan? Iyalah, memang bagi istri-istri itu suami pasti ganteng. Iya. Ngakak juga. Iya. Iya ya. Nah, jadi kembali lagi ya saudaraku. Jadi inilah roasting tadi. Jangan karena sudah hal yang lazim, hal yang sudah diterima oleh masyarakat luas, Bahkan dianggap kita anggap itu keren sebagai bagi bahkan dunia dianggap ini, keren ya. bagi dunia ini. Dianggap keren udah gitu akhirnya kita anggap sebagai kebenaran dan kita akhirnya mulai ngikut. Iya. Udah mulai terbawa arus. Kita ndak boleh. Ada yang harus berubah ini. Yo, Sepertinya kita juga kadang-kadang tanpa sadar berarti kita pasti pernah merosting. Iya, betul sekali. Makanya kalau terjadi sesuatu yang lucu, enggak apa-apa ketawa. Iya. Seperti tadi sore, saudaraku, saya cari-cari ini dari mana nih? Handphone saya ini kok ada gambar begini gitu kan? Nah, saya cari-cari kenapa gitu kan? Nah, ternyata tuh gambar plafon, saudaraku. Karena HP yang men-syutingnya terletak di tempat tidur. Iya. Kita melihat HP yang satunya bukan lagi. men-syuting. Iya. Saya bingung, lu kok ada hitam-hitam? Kenapa ya gitu ya? Kok di layar saya kok ada hitam-hitam ya, Mang, saya bilang. Ternyata saudaraku plafon. Ada lampu gitu ya. Kapnya lampu. Iya. Iya ya. Jadi itu namanya tadi merosting enggak boleh ya. Jelas-jelas demikian. Nah, kenapa juga enggak boleh? Nah, karena itu kita Alkitab bilang di dalam Efesus pasal 4 ayat 29, firman Tuhan berkata demikian ya. Jadi, kalaupun lucu ya ketawa tapi jangan sampai terus-terusan, jangan sampai nanti orangnya jengkel. Kalaupun akhirnya orang itu jengkel kita masih ketawa, ya kita harus minta maaf. Karena mungkin kita ada yang merasa lucu, yang tidak bisa kita tahan, kan begitu kan? Ada yang begitu saudaraku. Contohnya, saya pernah cerita sebelum kita baca. Nih ada teman begitu kan, mahasiswa begitu kan, mahasiswa teologi kan, teologi sama dengan kita. Nah dikasih baju, dikasih jas gitu kan, dia senang. Ketika dia senang, saudaraku, dia lari. Dia pintu kaca dia itu di satu tempat itu, saya lupa tempatnya itu bening sekali. Dia lari. Tahu enggak apa saudara? Ketika dia lari, itu giginya yang kena kaca, saudaraku. Jadi nabrak gigi gini, dia terbalik. Waduh, giginya nggak apa-apa. Alhamdulillah enggak apa-apa. Oh, karena sempat putus Iya. kan berabe. Iya, dia jatuh terbalik karena goyang gitu kan, dia balik begini kan. Nah, kita ketawa lah. Tapi karena ketika kita lihat wajahnya, ya udah kita akhirnya ketawanya didiem-diem aja. Nggak berani lagi kita untuk ketawa kan. Giginya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mama. Dindingnya nggak apa-apa juga kan? Nggak Kacanya, apa-apa, oh ya Mam. udah, berarti puji Tuhan. Nggak ada yang gini. Ya, Ya. oke, kita baca yang tadi. Ya, di dalam Efesus 5 ayat 4. Efesus 4 dulu, Oh. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Oh, Efesus 4. Jadi nggak boleh ngomong contohnya seperti saya kasih contoh tadi, oh bego lo gitu, nggak boleh. Iya, iya. Nggak boleh kita ngomong lagi Jing, nggak Iya, boleh. itu kan binatang, Iya, ada ya. orang ngomong lagi ini loh gitu kan, semua binatang disebut, Iya. kotoran disebut gitu. Tapi itu saya perhatikan antar mereka jadi kayak biasa. Dijawab pun nanti kayak gitu-gituan gitu kan. Iya. Nah, padahal itu adalah kata sia-sia, itu kata kotor. Yo, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya
beroleh kasih karunia. Nah, jelas ya kan? Jadi ayo kita dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita menggunakan kata-kata yang membangun gitu loh. Ada enggak nanti kita bisa cerita lucu semua orang ketawa? Bisa, ada gitu kan. Tapi itu harus dari kesadaran orang itu gitu kan. Artinya kesadaran orang itu ya seperti saya pernah cerita orang tertawakan saya gitu kan. Ya itu wajar gitu kan. Contohnya saya pernah khotbah di komunitas di Palembang gitu kan. Tetapi mayoritas waktu saya khotbah di Palembang itu di tempat hambanya ya, di tempatnya Pak Paulus ya, Pak Paulus gitu ya. Ketika saya khotbah, karena itu banyak orang suku kita Batak ya. Karena kan bahasa Indonesia kan bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan. Nah, saya menggunakan kata seperti bahasa Batak tapi menggunakan konsepnya tentang bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya bilang, maaf kalau salah saya ini ya, maksudnya saya ucapkan gini, saya ngomong gini, amang-amang dan inang-inang begitu kan. Nah, jadi mereka semua ketawa. Nah, saya sendiri yang enggak tahu. Saya sendiri enggak tahu loh. Saya kaget loh, kenapa ketawa? Saya salah apa gitu. Nah, akhirnya saya ulang lagi. Karena saya masih bingung. Jadi saya sudah di mimbarnya udah mulai gelisah. Amang-amang dan inang-inang. Mereka makin ketawa ngakak. Nah, ketika mereka makin ketawa ngakak, saya bingung. Akhirnya saya saya langsung datangi Pak Paulus untuk tanya, "Pak, kenapa mereka tertawa?" Dia bilang. Saya tanya gitu ya. Saya tanya, "Kenapa mereka tertawa?" Baru saya diberitahu sama Pak Paulus, "Pak, kalau sama orang Batak enggak boleh ngomong amang-amang dan inang-inang. Jadi cukup ngomong aka-amang, aka-inang." Nah, itulah saudaraku karena ketidaktahuan saya. Kan begitu kan? Nah, saya akhirnya diketawain oleh jemaat. Nah, tapi bagi saya enggak apa-apa kan gitu kan. Jadi artinya apa? Kalau memang seseorang menceritakan pengalamannya dan kita akhirnya tertawa, ya saya kira itu tidak masalah karena dia menceritakannya. Contohnya ini ada Boni tadi kan gitu, dia umur 27 tahunan baru dia punya motor kan begitu. Itu pun motor adiknya dilanjutin kreditnya kan begitu kan. Nah, karena dia tidak mau naik motor orang, jadi dia maunya pakai motor sendiri, milik sendiri. Ya udah, dia naik motor tuh di Kemayoran, saudaraku. Dia naik motor, dia gas gitu kan, berisik ya. Berisik gitu kan. Nah, anak-anak ABG bilang, bang naikin, bang naikin, kata gitu kan. Nah, dia juga apaan sih ini kok berisik banget sih anak-anak ini. Dia gas lagi, bang naikin gitu. Akhirnya Boni ini samperin gitu. Dia cerita waktu kami ketawa ngakak, dia cerita gitu dia samperin nih orang-orang anak-anak ABG. Apaan sih lo ngomong berisik amat sih, naikin giginya bang. Loh, emang kenapa? Kok lo tahu? Kata, iya dari tadi abang gigi satu mulu katanya. Jadi dia gigi satu mulu, saudaraku. Nah, kita di waktu Boni cerita ya kita ketawa gitu. Nah, itu berarti dia mengizinkan kita untuk tertawa bersama dengan dia. Jadi boleh-boleh aja. Wah, itu dia wakak-wakak nih. Iya, betul. Ini Boni nggak merasa di roasting kan? Karena dia menceritakannya, makanya kita bisa ikut serta tertawa bersama dengan dia gitu loh. Nah, jadi itu dia ya rekan-rekan dalam hal roasting ini. Jadi kita tidak boleh. Itu karena kata sia-sia. Itu kata-kata itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari penghakiman. Jadi mulai hari ini bagi generasi milenial, bagi generasi Z, yuk mulai hari ini buanglah perkataan kotor dari mulutmu. Kalau kita baca deh Efesus 5 ayat 4, satu ayat lagi. Efesus 5 ayat keempat. Efesus 5 ayat yang keempat. Monggo. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong. Yang kosong, lihat yang kosong. Atau yang sembrono. Yang sembrono, lihat. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tidak pantas loh saudaraku. Jelas-jelas dibilang tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Yes, tetapi ucapkanlah syukur. Ya, baik itu saudaraku. Jadi pada malam hari ini topik kita roasting dalam pergaulan. Yuk mulai hari ini apa yang lazim belum tentu kebenaran. Kita tidak boleh menganggap itu sebagai suatu kebenaran karena sudah diterima oleh masyarakat umum. Nggak boleh.
kebenaran adalah kebenaran. Jadi bukan apa yang lazim, sudah dianggap umum, sudah diterima oleh masyarakat luas, baru kita anggap itu kebenaran. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Yang boleh itu adalah kebenaran adalah kebenaran. Tadi sudah jelas kebenaran Alkitab bilang kita itu tidak boleh memperdaya orang dengan alasan untuk bercanda. Gua kan hanya mau bersenda gurau, kita nggak boleh. Kita juga nggak boleh mentertawakan orang yang jatuh, musuh yang jatuh aja kita nggak boleh. Apalagi mengata-ngatai nggak boleh. Baru mentertawakan teman kita, mungkin dia lagi kepleset kah, entah dia salah apakah, kan begitu kan, ya enggak apa-apa gitu. Kalau tertawa boleh tertawa, tapi jangan terus-terusan itu terus jadi bahan olok-olokan Jadi kita. kita lihat ketika itu sudah mengganggu yang bersangkutan, apalagi sampai membuat dia terpanggang, kita harus berhenti ya. Oke, monggo yang ada pertanyaan monggo. Silakan yang mau bertanya, mau kasih komentar, tanggapan monggo. Pertanyaannya apa? Pak Joseph Ringo. Oke. Pak Gembala, bagaimana kalau kita lagi marah atau jengkel tetap bisa memberi kata-kata yang membangun? Terus bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus ketika memarahi Petrus dengan sebutan setan, entahlah nyala engkau. Oke. Itu konteks yang lain ya. Itu Pastor Joseph, itu konteks yang lain. Ini konteks kita adalah roasting, jadi mengolok-olok. Sedangkan kalau ini kan konteks marah. Nanti beda lagi tuh, nanti kita kalau mau kita bahas nanti kita bisa membahas, karena contohnya seperti Yesus ngomong begitu, itu beda nantinya. Nanti bisa saya jelaskan di topik yang lain. Nanti dalam bahasa Yunani-nya juga kita bisa bedakan itu nantinya. Bisa, tapi ini kan tema kita, kenapa saya tidak jawab? Karena tema kita di sini adalah roasting ya, roasting dalam pergaulan, gitu kan? Itu dia. Ya, jadi gitu ya. Tapi kalau mau tanya yang apa? Kalau untuk tema itu nanti kita bisa bahas tentang Yesus marah, tentang siapa gembala katanya. Dasar Pastor. Maybe Sabtu bilang. Bahasnya maybe Sabtu. Ini gembala sidang, saudaraku. Ini gembala sidang yang Tuhan pakai, yang Tuhan percayakan menggembalakan gereja Tuhan di GBI Rock, Representative of Christ Kingdom yang ada di Metro Lampung. Beliau adalah gembala yang Tuhan pakai dengan cara Tuhan yang ajaib. Beliau juga adalah keponakan saya. Terima kasih ya Pak Gembala, saya ikut acara ini. Ini anak saya, saudaraku, ini adalah anak dari abang saya. Jadi kami juga ada acara, kami berdua itu duo Ringo. Saya Tommy Ringo, dia Joseph Ringo. Pertanyaan bisa juga dibahas pada waktu duet. Nanti waktu duet nanti boleh lah dibahas itu ya kan. Itu keren menurut saya, kan begitu kan? Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Dia bilang udah siap Pak Gembala katanya. Ada lagi yang lain? Di situ ada yang bertanya? Udah ya. Iya. Oke, sambil menunggu yang lain, kita nyanyikan lagu tadi deh, saudaraku ya. Betul. Kita nyanyikan lagu ini sambil menunggu. Nanti setelah itu nanti kita akan berdoa. Tapi kalau ada yang memberikan tanggapan, monggo silahkan memberikan masukan, komentar, monggo. Iya, silahkan. Iya. Jadi kita akan menjawab sesuai dengan tema kita ini ya, saudaraku ya. Roasting ya. Terima kasih Bapak Udaku, ya sama-sama anakku. Ini luar biasa orangnya, saudaraku. Asik nih. Ini gembala yang asik ya. Ini gembala yang asik, ini gembala yang gaul. Baru nih gembala yang sangat-sangat menghormati keluarganya. Luar biasa. Mantap Pak Gembala Joseph Ringo. Nakku Joseph Ringo ya. Iya. Oke ya. Lagu tadi apa Mama? Oh ya, baik saudaraku. Kita nyanyikan lagu ya. Masih kami tunggu ya pertanyaan, tanggapan, komentar seputar roasting dalam pergaulan. Iya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku alami bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama
bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Baik saudaraku, bersama Yesus kita akan hadapi. Bersama Yesus kita akan mampu melewatinya. Katakan amin. Amin. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku alami bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku alami bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Yes. Hari-hari kita lalui bersama Yesus. Suka duka kita alami, Kita jalani bersama Sama dengan Yesus. Yesus. Persoalan, pencobaan akan kita hadapi. Iya. Kita akan hadapi dan kita akan melaluinya bersama Yesus. Karena apa? Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang terbaik, apalagi Bapa kita yang di sorga, ya kan? Bapa yang Ya. penuh kasih, bahkan kasih itu sendiri. Yes, baik. Baik. Itu saudaraku ya, ada lagi yang ini Sari, Oke, ya. si Lista, ada yang orang bertanya di grup-grup? Tidak ada. Iya, seputar roasting aja ya. Oke. Ya, nanti kalau nanti melebar kemana-mana ya. Betul. Iya, ada? Nada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, yuk. Kita nyanyikan lagu sekali lagi ya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku alami bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami tantangan hidup, persoalan hidup. Yuk nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan iman. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku alami bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Istri saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami Tuhan.
sehingga hari-hari kami akan senantiasa kami lalui bersama dengan Engkau Bapa. Baik itu suka, baik itu duka, baik itu persoalan maupun pencobaan Tuhan, kami akan menghadapinya bersama Engkau dengan kekuatan yang daripadamu. Bahkan Engkau telah menyediakan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan Amin. kami. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Bapakku. Dan malam ini kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau kami Tuhan telah membahas tentang roasting Tuhan. Apa yang dunia ini anggap keren, apa yang dunia anggap ini lumrah Tuhan, ternyata itu tidak bisa dibuat menjadi kebenaran Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami anak-anak-Mu tidak mengikutinya, tidak menirunya Bapa. Tetapi Tuhan, apa yang benar daripadamu, itulah yang akan kami jalani. Bahkan itulah yang akan menjadi lazim kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, bahwa kami anak-anak-Mu sesungguhnya Tuhan tidak boleh merosting Bapa. Oleh karena itu Tuhan, bahkan setiap firman-firman-Mu yang Engkau telah sampaikan pada malam hari ini Tuhan, biarlah itu menjadi pedoman bagi kami, bahwa kami Tuhan tidak boleh merosting. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang ada pada saat ini Tuhan. Engkau juga memberkati setiap mereka Bapa. Engkau juga Tuhan menanamkan kebenaran firman-Mu di hati mereka Tuhan. Bahkan Engkau juga yang memampukan mereka melakukannya dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan bahkan pergumulan hidup setiap anak-anak-Mu, Engkaulah Tuhan yang menjadi jawaban. Engkaulah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Bahkan Engkaulah Tuhan yang senantiasa menjamin kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan sekali lagi Tuhan, kami terus berdoa kepadamu. Kami memohon kemurahan-Mu Tuhan. Kami memohon perkenanan-Mu Bapa untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar Engkau terus memperlengkapinya lebih lagi Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi-Mu, dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk apa yang dialaminya saat ini Bapa. Engkaulah Tuhan Yesus kami. Engkau adalah tabib dari segala tabib. Engkau adalah penyembuh kami. Oleh karena itu saat ini kami sekali lagi berdoa, karuniakanlah kesembuhan kepada hamba-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk malam ini, hari ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang terlibat untuk pelayanan ini Bapa. Baik itu Sari Tuhan, baik itu Lista Tuhan. Engkau juga memberkati mereka. Engkau membalaskan pelayanan mereka Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dan Engkau juga Tuhan yang terus memperlengkapi mereka untuk menjadi alat-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah segala pujian, segala kehormatan, segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi junjungan hidup kami, yang menjadi pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian. Syukur diingatkan kata Hana Lembang. Iya, makasih banyak hambanya ya, makasih banyak. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Baik itu saja ya. Baik saudaraku, jangan lupa jumpa lagi bersama dengan kita hari Selasa depan ya. Setiap hari Selasa jam pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Iya, betul. Setiap ini kita akan bincang-bincang tentang seputar cinta. Tuh. Karena cinta, ini iya, seputar kehidupan, seputar hubungan. Iya, betul. Karena couple in love ini tagline-nya itu adalah all about love. Nih. Bikin love aja.
Ya, baik saudaraku ya. Baik, terima kasih Ya, banyak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak untuk dukungannya, terima kasih banyak untuk doanya, terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati umat Tuhan sekalian menurut kekayaan dan kemuliaannya yang melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara doakan. Amin, amin, amin. Selamat malam. Shalom, shalom. Tuhan Amin Yesus ya. memberkati. Salam dari Lampung. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom, Ya. Naftali Heri. Shalom. Shalom. Shalom Lampung. Shalom Lampung. Sama tadi. Uh-uh.